Assalamualaikum sedulur kabeh konco ngopi bareng Serawing yang masih berbagi andum kawruh. Kali ini saya akan andum kawruh tentang saraf, yaitu mata atau cipta tunggal. Cipta tunggal itu dihasilkan dari mata. Nah, mata itu juga harus ada caranya. Harus ada caranya mata itu supaya kuat, bagaimana bisa nyambung ke urusan cipta tunggal tadi. Lalu seperti apa melatih mata itu tadi? Sekarang kita olah mata kita supaya tercapai yang namanya cipta tunggal tadi. Jadi begini, misalkan saudara mau latih ini mata, mau ikuti ini saran-saran kawruh Ujang Rawing, ya seperti ini. Sampean bisa bikin suatu tanda, misalkan kertas, ya kalian coret bundar gitu ya, kalian tempel di tembok dengan jarak 3/4 meter. Nah, terus tingginya juga sebadan dengan Anda. Nah, terus setelah itu Anda perhatikan bundaran itu, pandang kira-kira 10 menit. Anda pandang sambil olah napas. Nah, cara pandang itu tadi harus dengan posisi berubah. Misalkan kita pandang sekarang lurus gitu, terus nanti Anda bisa perhatikan dengan secara miring begini, pelan-pelan. Terus kalau itu posisi kalian sudah miring begini masih terlihat, atau sudah miring begini masih terlihat itu gambar, artinya itu sudah mulai benar. Tetapi ingat, kalau di saat Anda melatih itu belum 10 menit, air mata sudah keluar atau belek misalkan, itu jangan dipaksakan. Kita harus berhenti dulu, jeda, jangan sampai paksa, nanti mata kita bisa rusak kalau kita paksakan. Makanya sesuatu yang terpaksa nggak baik. Nah, diusahakan di saat seperti itu jeda, istirahat, besok kita ulangi lagi perlahan sampai benar-benar mata kita sudah tidak terganggu. Nah, setelah itu secara kehidupannya. Lalu secara fisiknya mata juga perlu kita bantu dengan kekuatan. Misalkan dengan cara dicuci air garam misalkan, supaya nanti saraf kita benar-benar kuat yang arah mata tadi. Nah, dicuci dengan air garam perlahan, ya maksudnya jangan sampai ya sehari 3 kali, nggak usah, paling ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Jangan terlalu sering juga sama ada efek yang kurang baik. Ingat, di saat memandang itu tadi, apa yang saya katakan tadi, ya, apa yang kita pandang, kita tidak boleh kedip. Harus benar-benar fokus kepada suatu benda tadi yang kita lihat. Nah, ini bisa dilatih siang, malam, tapi nggak dalam posisi gelap. Harus gelap, jangan ada terang, jangan sampai ada cahaya. Kalau sudah pandangan-pandangan seperti itu disebut cipta tunggal. Tapi di saat kita melatih seperti itu, ingat pesan saya yang seperti yang saya katakan, panca indera itu jangan ikut campur pikiran, maksud saya. Pikiran-pikiran yang lain jangan ikut campur. Hanya fokus kosong kita kepada itu tadi bundaran. Nah, setelah kalian sudah bisa melihat itu benda yang Anda lihat sudah fokus dalam 10 menit, syukur bisa lebih, artinya peningkatan sudah mulai
sudah mulai terlihat. Nah, kalau memang itu sudah terlihat, mulailah Anda memandang diri Anda sendiri. Nah, seperti ngaca misalkan, Anda pandang dulu diri sendiri, dari mulai rambut sampai pundak dan sampai ke perut sampai ke kaki, Anda balik lagi, masih terlihat juga. Itu diusahakan sama seperti mata yang melihat tadi, 10 menit minimal Anda harus bisa lihat badan sendiri. Oh, karena kita masih belajar, mungkin masih terganggu oleh panca indera tadi. Ya, tahap belajar nggak jadi masalah, 2 atau 3 menit. Yang penting jangan sampai itu terlewatkan, karena biar bagaimanapun misalkan ini sudah terbentuk, diri kita ini sudah terlihat, sudah tergambar di dalam hati, atau suatu benda di dalam hati sudah terlihat. Nah, dari situ proses apa yang kita cipta terwujud. Nah, itu cara latih melalui sifat saraf dari mata. Kalau sudah Anda bisa melihat diri Anda sendiri dengan berapa menit atau berapa sekon atau misalkan sekuatnya, kalau misalkan sudah terbiasa, maka Anda akan mendapat suatu petunjuk, yaitu sabar. Diri Anda akan menjadi sabar dan akan menjadi bisa menerima dan bisa ayem, bisa tentram kalau memang sudah bisa seperti itu. Cuman ya pesan saya tadi, jangan lupa di saat kita melatih seperti itu, sisihkan dulu panca indera, jangan sampai mengganggu. Kalau panca indera belum Anda bisa menyisihkan, Anda tidak akan mendapatkan yang namanya sabar tadi. Justru Anda malah rusak, malah terganggu. Makanya pesan saya, untuk hal ini fokus Anda dari meripat atau mata atas sampai turun ke bawah sampai ke hati. Anda harus perhatikan betul-betul, dan termasuk tubuh Anda harus Anda pandang betul-betul dari atas sampai bawah. Nah, kalau sudah tergambar semua, itulah yang disebut cipta tunggal atau cipta tunggal atau satu cipta atau sak cipta. Nah, kalau sudah bisa sak cipta, kalau mungkin kalau di Jawa kan itu ya sak cipta ningsun, baru satu cipta aja sudah bisa menyelesaikan salah satu persoalan. Nah, itu saja pesan-pesan saya tentang cipta tunggal. Ya, mungkin masih bisa saya lanjut di kesempatan yang lain. Sementara cukup sampai di sini. Andum kawruh ujang rawing. Lain waktu kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.